Halo teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Ada adik-adik sekolah minggu tuh. Mana? Emangnya hari apa ya Kak? Hari ini apa ya? Ini kan hari minggu. Waktunya apa ya Kak ya? Ya, Untuk ibadah. Oh iya, tapi sebelum kita mulai ibadah kita, gimana kalau kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah? Boleh. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oh iya, sebelum kita masuk ke ibadah kita, Ina, pimpin doanya. Boleh. Boleh. Ayo semua adik-adik lipat tangannya. Ayo tunjukkan sikap berdoa yang benar. Ayo duduk, tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo jangan ada lirik kanan kiri ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan di pagi hari ini. Kami di sini Tuhan ini mendengarkan firman-Mu. Dan kami ingin bernyanyi bersorak-sorak memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang ada di tengah-tengah kami sehingga kami dapat kebaktian berjalan dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga sekolah minggu kami dimanapun berada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Berkati juga guru-guru sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan lindungi kami dari segala mara bahaya dan berikan kepada kami Tuhan kesehatan dan berikan juga rezeki yang berlimpah ruah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, sekarang kita mau angkat pujian. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Kabarkan Injilnya.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Sama-sama kita ucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada hari Minggu ini sama-sama kita ucapkan titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 355.
Sama-sama kita ucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel pada bulan ini dan sebagai ayat hafalan di bulan November tertulis di Amos 5 ayat 24. Demikian isinya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sama-sama kita ucapkan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Marilah bersama-sama kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia. Sama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita angkat dulu persembahannya, ucapkan dulu janji persembahannya dari bahasa Indonesia. Kuberikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Bahasa Bataknya, Kupeon peakon dan menggabus audisi. Oke, kita buka Kidung Jemaat kita dari 393. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengajar kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ini adalah
hari Minggu atau hari Tuhan, dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali dari kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai 26. Yohanes 11 24 26. Saya akan baca untuk kita. Di rumah buka Alkitabnya masing-masing ya. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Iya, demikian firman Tuhan. Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu, ujung tahun gerejawi, atau disebut di HKBP yaitu peringatan akan orang yang meninggal. Di HKBP ada 2 kali warga jemaat HKBP memakai baju warna hitam ke gereja. Kapan itu? Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama adalah waktu Jumat Agung, dan yang kedua adalah pada waktu peringatan akan orang yang meninggal atau ujung tahun gerejawi. Jadi hari ini adalah minggu di mana rata-rata orang-orang Kristen HKBP akan memakai baju warna hitam. Sebenarnya adalah tanda dari perkabungan, tetapi sebenarnya itu peringatan akan orang yang meninggal. Terus Inang mau tanya, apakah di HKBP peringatan akan orang meninggal itu diperingati untuk mengenang mereka yang meninggal? Ya, itu benar. Tapi itu juga adalah untuk mengetahui bahwa kita juga akan meninggal, akan mati. Siapa yang pernah lihat ada saudaranya yang meninggal? Orang tuanya kah, opungnya kah, neneknya kah, atau siapa? Siapa yang pernah? Apakah mereka masih bernafas? Tidak kan? Kalau kalian masih bernafas enggak? Masih kan? Iya. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu kita sebut mereka adalah orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan dan mereka tidak hidup lagi atau tidak bernapas. Bisakah mereka bekerja atau melakukan kegiatan? Mereka tidak bisa lagi kan? Siapa yang merasa sedih kalau kehilangan orang-orang yang dikasihinya atau kehilangan orang tuanya kah? Kehilangan saudara-saudaranya kah karena meninggal? Pasti sedih kan? Iya. Jadi Inang akan ceritakan tentang apa yang tertulis di kitab Injil Yohanes pasal 11. Ada sahabat Yesus yang sangat baik, namanya Lazarus. Dia adalah saudara dari Marta dan Maria. Maria yang pernah menyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal dan menyekanya dengan rambutnya. Dan keluarga ini adalah keluarga yang sangat baik kepada Yesus yang berada di Betania. Dan 2 hari sebelumnya atau ketika Lazarus masih sakit, Marta sudah mengirim pesan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Tetapi 2 hari sesudah itu baru Yesus datang. Berarti 4 hari kan? Setelah dia mati, apa yang terjadi? Yesus datang. Luar biasa kan? Dan Yesus berkata, "Aku mau pergi ke kota ini karena ada seorang di situ, sahabatku yang sudah tidur." Tahu nggak kalian artinya tidur? Tidur itu disebutkan di sini sebenarnya adalah mati. Kenapa Yesus menyebut orang yang mati itu atau Lazarus itu tidur? Karena menurut Yesus orang yang tidur akan bangun. Siapa yang tadi malam tidur? Kita semua tidur kan? Siapa yang bangun? Siapa yang membangunkan kita? Nanti kita bilang orang tua kita kan? Iya, tapi Tuhan membuat kita bisa bangun dari tidur kita. Yang menjamin kita bangun dari tidur kita. Seperti orang yang tidur lalu bangun, menurut Yesus semua orang yang mati adalah mereka yang tidur. Dan nanti akan bangkit. Yesus pernah gak mati? Pernah. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Apakah dia mati? Benar mati? Ya, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi katanya Yesus di sini apa yang dikatakan Yesus ayat 23, kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kalau dikatakan sini saudaramu akan bangkit, maka kata Marta,
Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kita mengerti ini ya, bahwa semua orang, Marta juga tahu bahwa semua orang akan bangkit pada akhir zaman. Inang mau tanya, apakah akhir zaman ada? Ada. Apakah semua orang mati nanti akan dibangkitkan? Iya. Bagaimana dengan orang yang belum mati? Akan diubah. Dalam 1 Korintus 15 dikatakan, belum semua orang mati pada waktu Yesus datang, tetapi semua orang akan diubah. Dan yang pertama dibangkitkan adalah orang-orang yang mati. Apakah mati di darat atau di laut atau dimanapun. Dan yang kedua, mereka yang belum mati akan diubah dan akan bersama-sama dengan dia yang percaya, tapi akan masuk ke dalam hukuman kekal atau kematian kekal, kematian selamanya bagi mereka yang tidak percaya. Memang Marta tahu bahwa akan ada kebangkitan pada waktu nanti akhir zaman. Tetapi Yesus mau berkata bahwa Lazarus akan dibangkitkan pada saat itu juga. Alkitab mencatat Lazarus sudah 4 hari mati dan sudah bau. Tetapi apakah Yesus mampu membangkitkan dia dari kematiannya? Mampu. Apakah Yesus mampu memberikan dia kebangkitan? Mampu. Dan kalau kita baca di sini, apa yang terjadi? Maka dia bangkit. Lazarus bangkit. Siapa itu? Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Wow. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Lazarus bangkit pada saat itu. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati pada saat itu? Yaitu Yesus yang melakukannya. Dan dia sudah 4 hari dan sudah bau, tapi Yesus membangkitkannya. Tapi nanti akan ada kebangkitan bagi semua orang-orang percaya yang mengasihi dia. Maka apa dikatakan di sini? Marta tahu bahwa ada kebangkitan bagi orang-orang percaya pada akhir zaman. Tetapi Yesus mau berkata, bukan pada akhir zaman. Lazarus akan saya bangkitkan pada hari ini. Dan itu terjadi, tadi sudah Inang baca. Apa yang dikatakan Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi orang-orang yang mati itu menurut Yesus, dia tetap hidup dalam ingatan Tuhan, dalam kitab Tuhan, dalam buku Tuhan. Dan dia memang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi mati itu hanya menurut Yesus seperti orang tidur atau beristirahat sebentar. Menurut Yesus dia akan bangkit dari situ dan menuju kehidupan yang kekal. Dan di sini dikatakan walaupun ia sudah mati, ia tetap hidup karena nanti akan dibangunkan dari tidurnya, dari matinya dan masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dengarkan Inang, kita dilahirkan orang tua kita dan hidup. Setelah itu kita mati. Setelah itu kita hidup lagi menuju kehidupan yang kekal. Tapi orang yang tidak percaya pada Yesus, dia akan dilahirkan orang tuanya dan hidup. Setelah itu dia mati. Dan ketika Yesus datang kedua kali, dia akan mati untuk selama-lamanya. Mati dalam kematian yang kekal. Jadi orang Kristen itu 2 kali hidup, 1 kali mati. Tidak dengan orang Kristen. Orang yang bukan Kristen itu yang tidak percaya Yesus, dia mati 2 kali dan hidup 1 kali. Mengerti nggak adik-adik di situ? Tadi sudah yang jelaskan. Jadi dikatakan di sini, percayakah engkau akan hal ini? Bahwa yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, tetapi ia akan hidup selama-lamanya. Sekarang kita lagi hidup kan? Maka selama kita masih diberikan Tuhan hidup, maka kita harus percaya kepada Yesus karena Yesus jaminan dari pemberian kebangkitan dan hidup. Kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi orang yang percaya kepada dia harus hidup di dalam dia, harus hidup di dalam Yesus. Adik-adik pernah dengar nama konfesi HKBP enggak? Konfesi HKBP atau pengakuan iman HKBP itu tentang peringatan akan orang yang meninggal. Dikatakan seperti ini, Inang baca ya, biar kalian dengarkan.
Kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Sampai situ mengerti ya? Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Wow, Yesus yang membangkitkan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan yang setia sampai akhir. Sampai akhir ya Dik, harus sampai akhir setia pada Kristus. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus. Dengarkan ini, kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Yesus sudah mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita. Jadi tujuan kita adalah sorga. Dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Dengarkan itu ya, orang hidup tidak bisa menerima berkat dari orang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup. Tidak bisa berhubungan antara orang hidup dan orang yang mati dengan mendoakan arwah-arwah. Kita tidak mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Pernah lihat tugu enggak? Tapi itu bukan usaha kita untuk menghormati mereka dengan cara menerima berkat untuk keturunannya. Dengan ajaran ini kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh orang yang meninggal itu hidup. Dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu dan roh leluhur atau sumangut. Kita menentang itu ya, kita menolak itu ya. Pada waktu peringatan orang yang meninggal sekarang. Jadi biasanya di HKBP kan dibacalah 1 tahun gerejawi nama jemaat kita yang meninggal. Akan dibaca di gereja. Dibaca satu-satu. Dan dikatakan di sini peringatan pada waktu peringatan orang yang meninggal itu, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang baik pada waktu masih hidup. Dengarkan ini, maka kita harus mengasihi orang pada waktu masih dia hidup. Kalau dia tidak hidup, tidak bisa kita lakukan apa-apa. Maka adik-adik yang baik harus berbuat baik pada waktu orang tuanya masih hidup, pada waktu saudaranya masih hidup, opungnya masih hidup. Kalau tidak hidup, apalagi bisa kau kasih dia makan, atau kau kasih dia minum, atau kau kasih dia apapun. Tidak bisa lagi. Tidak ada yang bisa kita lakukan kepada orang mati, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan yang telah meninggal itu. Jadi kalau ditanya, apakah kau akan mati? Iya. Tapi apakah kau akan hidup atau akan bangkit? Iya. Karena apa? Karena Yesus membangkitkan kita. Karena Yesus sudah duluan bangkit. Dan dia mengalahkan kematian. Dia menuju kepada kemenangan. Sama seperti Kristus, kita juga akan mengalaminya. Tetapi tidak usah takut dengan itu. Karena Yesus menjamin kebangkitan dan hidup kita. Jadi selama kita hidup, marilah kita hidup untuk Tuhan. Karena jika kita hidup untuk Tuhan, maka kita juga mati untuk Tuhan. Dan kita berbahagia karena Tuhan memberikan kita kehidupan sekarang dan nanti. Jadi bukan hanya kehidupan di dunia, tetapi juga kehidupan nanti di surga. Adik-adik sekalian, apakah kalian takut dengan baju hitam? Siapa yang menyukai baju hitam? Ada yang takut dengan kegelapan? Jangan menakuti apapun. Takutlah hanya kepada Tuhan. Takutlah hanya kepada Dia yang berkuasa untuk mengambil nyawa. Maka kata Yesus, tidak ada yang lebih penting daripada napasmu. Yang bisa memberikan napasmu hanyalah Tuhan. Setiap orang diberikan nafas oleh Tuhan. Dan mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi, kata Yesus, percayakah engkau akan hal itu? Ayat 26. Itu kan dikatakan, percaya engkau akan hal itu? Apa yang kita katakan? Percaya. Kita percaya Yesus membangkitkan kita. Jadi semangat kita harus bangkit ya. Itu kerajinan kita harus bangkit, iman kita harus bangkit.
pengharapan kita harus bangkit, kasih kita juga, dan kita harus terus menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan dengan cara beribadah, berdoa, bernyanyi, melakukan kebaikan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengajar kami mengerti firman-Mu, bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, dan setiap orang yang percaya kepada Dia adalah orang-orang yang akan dibangkitkan dan hidup dalam kasih-Nya. Berkati kami, berapi kami satu persatu, didik kami di rumah, dan orang tua kami dimanapun. Berkati, jauhkan dari segala mara bahaya dan iblis, dan berikan berkat rezeki yang melimpah bagi orang tua kami. Berikan kami pintaran dan hikmat, berikan kami nafas kehidupan, kesehatan, panjang umur, dan kasih setia. Berkati orang-orang di sekitar kami yang membantu pelayanan kami. Ampuni dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita buka kidung jemaat kita dari nomor 395. Sekarang kita akan berdoa, memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihi-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin.